Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di YouTube channel Ibu Olan. Baiklah, gimana nih anak-anak semuanya? Apakah sudah siap menerima materi perkuliahan hari ini? Oke, baiklah. Jika sudah siap, marilah bersama-sama sebelum memulai perkuliahan seperti biasa, gunakan hati dan kepala sejenak, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar perkuliahan online kita diberikan kelancaran dan kemudahan. Baiklah, anak-anak semuanya, kita mulai ya perkuliahan hari ini. Kita awali materi perkuliahan pada hari ini dengan peran manajemen sumber daya manusia. Apa sudah ada yang tahu apa peran manajemen sumber daya manusia? Sudah ya, karena materi sebelumnya Ibu juga sudah sempat membahas mengenai manajemen sumber daya manusia. Kalau kali ini materinya kita kaitkan dengan manajemen strategi. Jadi apa itu peran manajemen sumber daya manusia terhadap manajemen strategi? Tentu sangat memiliki peran penting. Kenapa? Dengan manajemen sumber daya manusia yang baik, tentu akan menghasilkan manajemen strategi yang baik pula. Dengan penentuan manajemen sumber daya manusia yang berkompeten, maka akan menghasilkan manajemen strategi yang kompeten pula. Sehingga manajemen strategi atau keputusan yang diambil akan bisa bersaing dan berkompetisi dengan perusahaan-perusahaan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada unsur daripada manajemen strategi. Ada dua unsur dalam manajemen strategi. Yang pertama adalah perumusan strategi. Jadi sebelum dibuat sebuah strategi dari suatu perusahaan, kita harus rumuskan dulu strategi perusahaan ini apa. Tentu di dalamnya nanti ada visi dan misi, kemudian ada sasaran-sasaran perusahaan, kemudian ada beberapa peluang dan ancaman eksternal, serta peluang dan ancaman internal, kemudian ada berbagai kekuatan dan kelemahan internal, ada juga dalam berbagai alternatif strategi lainnya yang membandingkan kemampuan dari alternatif strategi tersebut untuk dapat mencapai visi misi sasaran dari sebuah perusahaan. Maka akan tergambar strategi yang paling tepat bagi perusahaan tersebut. Di sana kita juga ada beberapa menggunakan metode analisis SWOT dengan menganalisa kelemahan, kemudian kekurangan, kemudian ancaman dan peluang bagi sebuah perusahaan. Oke, selanjutnya pelaksanaan strategi. Setelah kita rumuskan strateginya, maka langkah selanjutnya unsur yang keduanya adalah pelaksanaan strategi. Jadi, kita akan alokasikan berbagai sumber daya yang tepat, kemudian memastikan perusahaan itu memiliki para karyawan yang terampil untuk ditempatkan, serta mengembangkan sistem-sistem penghargaan yang menyelaraskan perilaku dan hasil kinerja karyawan. Tentu dengan sasaran-sasaran strategi perusahaan yang sudah ditetapkan tadi. Oke, selanjutnya kita masuk kepada model proses manajemen strategi. Seperti yang terlihat pada bagan atau gambar yang muncul di layar ini. Di sini ada 3 komponennya. Pertama perumusan strategi, kemudian pelaksanaan strategi, dan penyesuaian strategi. Tadi seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya, kita perlu merumuskan strategi dulu. Dalam perumusan strategi, kita tentukan dulu misi perusahaan apa, kemudian sasaran yang ingin dicapai di sebuah perusahaan itu apa, dengan mempertimbangkan dan menganalisis eksternal, peluang, dan ancamannya. Kemudian juga analisis dari internal perusahaannya juga, mengenai kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan. Setelah kita analisis, maka akan kita dapatkan pilihan strategi yang tepat untuk sebuah perusahaan. Dari sini akan tergambar bagaimana kebutuhan atau sumber daya manusia yang dibutuhkan dari sebuah perusahaan tersebut. Sumber daya yang seperti apa? Jika misalnya sebuah perusahaan itu dengan strategi mengutamakan profitabilitas, maka
akan mencari sumber daya manusia yang kira-kira bisa menghasilkan profitabilitas perusahaan yang tinggi. Kemudian, setelah kita rumuskan tadi, kita masuk kepada pelaksanaan strateginya dengan manajemen sumber daya manusianya. Seperti yang sudah Ibu jelaskan pada materi perkuliahan sebelumnya, yaitu dengan rekrutmen, pelatihan, manajemen kinerja, dan hubungan antar karyawan. Kemudian di sana nanti ada terdapat analisis pekerjaan, perancangan pekerjaan, kemudian seleksi, pengembangan, kemudian struktur pembayarannya seperti apa, kemudian nanti insentif yang diberikan kepada sumber daya manusia bagaimana, tunjangannya juga berapa, pengalokasian masing-masing sumber daya manusianya. Nanti ditetapkan di pelaksanaan strateginya. Sehingga nanti akan muara akhirnya akan mendapatkan sumber daya manusia yang terampil, yang cekatan, yang memiliki skill yang baik. Sehingga dengan sumber daya manusia yang memiliki kinerja yang baik akan tergambar pada akhirnya dengan kinerja perusahaan yang baik pula, kinerja perusahaan yang profitabilitas. Maka setelah kita dapatkan kinerja perusahaan yang profitabilitas, tidak hanya berhenti di sana, karena siklus manajemen akan selalu berputar. Jadi setelah kita dapatkan kinerja perusahaan yang profitabilitas, tetap kita evaluasi strategi untuk selanjutnya, karena sifatnya continue, berkelanjutan. Evaluasi kembali strategi yang dilakukan, kemudian nanti kita sesuaikan lagi, apakah masih tepat strategi yang kita tetapkan dengan yang terdahulu. Jika sudah, kita teruskan kembali dengan perumusan strateginya, dan kita laksanakan kembali pelaksanaan strategi yang tepat tersebut. Jika tidak, kita perlu adanya penyesuaian lagi strategi mana, atau ada perubahan strategi yang lebih baik lagi. Nah, nanti akan dilakukan di penyesuaian strategi. Kemudian, ini ada 4 hubungan antara fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen strategi. Coba kita lihat ya, apa saja hubungan-hubungannya antara fungsi perencanaan strategi dan fungsi manajemen sumber daya manusia. Yang pertama itu ada hubungan administratif. Maksud di sini hubungan administratif antara manajemen fungsi dari strategi dengan manajemen sumber daya manusia terdapat pemisah. Jadi mereka tidak ada feedback, tidak ada hubungan yang mengikat antara satu sama dan lainnya. Mereka memiliki manajemen yang berbeda, seperti yang dijelaskan di sini. Tingkat integrasinya yang rendah, kemudian perhatian manajemen sumber daya manusia itu fokus pada aktivitas hari-hari, terpisah dengan unsur proses manajemen strateginya. Jadi, kotaknya terpisah ya, antara manajemen strateginya dengan manajemen sumber daya manusianya, ada pemisah di antaranya. Oke, yang kedua kita lihat lagi, ada hubungan satu arah. Jadi antara manajemen strategi dengan manajemen sumber daya manusianya memiliki hubungan satu arah. Seperti yang dijelaskan di sini adalah rencana strategi yang diinformasikan ke bagian manajemen. Sehingga manajemen sumber daya manusia berperan untuk merancang sistem-sistem atau program yang mendukung penerapan strategi. Jadi nanti antara manajemen strategi dengan manajemen sumber daya manusianya memiliki satu panah. Dari manajemen strategi memiliki satu panah ke manajemen sumber daya manusia. Jadi apa yang terjadi di manajemen strategi tetap menginformasikan kepada bagian manajemen sumber daya manusia. Jadi masih ada hubungan satu arah di antara mereka ya. Selanjutnya kita lihat ada hubungan dua arah antara manajemen strategi dengan manajemen sumber daya manusia. Nah, hubungan dua arah ini saling feedback. Ya, masalah-masalah dan dampak-dampak terhadap sumber daya manusianya dipertimbangkan dalam proses perumusan rencana strateginya. Jadi ada hubungan dua arah di antara mereka. Nah, selanjutnya kita lihat lagi ada hubungan integratif. Apa itu hubungan integratif? Hubungannya itu bersifat dinamis dan berinteraksi terus-menerus dalam berbagai aspek. Kemudian fungsi manajemen sumber daya manusianya dibangun langsung ke dalam proses perumusan rencana strategi dan pelaksanaan strategi. Jadi antara manajemen strateginya dengan manajemen sumber daya manusianya, mereka tidak terpisah, akan tetapi melekat antara satu dan lainnya. Oke, mungkin Ibu bisa lihatkan dengan ilustrasikan dengan satu gambar ini. Seperti ini kira-kira. Mengenai penjelasan hubungan tadi ya. Hubungan manajemen sumber daya manusia dengan hubungan
manajemen strategi. Ya, ini hubungan administratif terpisah tadi dengan hubungan satu arah yang memiliki satu panah dan hubungan dua arah feedback. Kemudian hubungan administratif yang integratif yang melekat antara satu dan lainnya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi peran manajemen sumber daya manusia dalam proses perumusan strategi. Tentu sangat berperan ya kan? Seperti yang Bu jelaskan tadi di awal. Peran sumber daya manusia. Peran manajemen sumber daya manusia memiliki keunggulan dalam sumber daya manusianya. Dengan sumber daya manusia yang unggul, maka akan memiliki efek terhadap kinerja perusahaan yang unggul dan profitabilitas pula. Seperti yang tergambar di layar. Di sini ada masukan sumber daya manusia. Ini masukan sumber daya manusia karena sumber daya manusia yang akan nanti merumuskan misi. Karena nanti ada bagian sumber daya manusia yang akan merumuskan visi dan misi perusahaan. Kemudian sasarannya perusahaan itu seperti apa. Kemudian ada nanti dianalisis dulu faktor internal dan eksternal, peluang, ancaman, kemudian kekuatan dan kelemahan dari sebuah perusahaan. Maka nanti akan terbentuklah sebuah pilihan strategi yang tepat dalam sebuah perusahaan. Dengan strategi yang tepat tentu akan menghasilkan kebutuhan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, yang memiliki skill yang baik, kemudian memiliki knowledge yang baik juga. Nah, dari gambar ini sudah paham apa ya ada ingin ditanyakan? Boleh. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silakan di komen di kolom komentar Ibu ya. Oke, selanjutnya kita masuk materinya kepada peran manajemen SDM dalam proses pelaksanaan strategi setelah pilihan strateginya diterapkan. Jadi setelah pilihan strategi diterapkan, apa pula peran manajemen sumber daya manusianya dalam pelaksanaan strategi tersebut. Jadi ada 5 ya, ada 5 variabel penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi. Di sini ada tergambar strategi yang dipilih dan di sini ada gambar kinerja. Ada 5 variabel penting. Variabel penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan strategi. Apa saja itu? Yang pertama, seleksi, pelatihan, dan pengembangan. Kemudian lanjut kepada sistem penghargaannya. Kemudian ada sistem informasi, struktur organisasinya, kemudian perancangan tugas. Oke. Kita lanjut kepada pelaksanaan strategi. Setelah strategi diterapkan, kita laksanakan strategi dengan bagian seperti yang Ibu jelaskan tadi ya. Setelah pilihan strategi kita dapat, akan menghasilkan kebutuhan sumber daya manusia yang dibutuhkan. Seperti sumber daya manusia yang bisa meningkatkan profitabilitas perusahaan. Kemudian baru dilaksanakan pelaksanaan strategi tadi, dimulai dengan rekrutmen, pelatihan, manajemen, dan sebagainya, sehingga menghasilkan kemampuan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi dan bisa berkompetisi sehingga menghasilkan kinerja perusahaan yang unggul dan mampu bersaing dengan perusahaan lainnya. Oke. Demikianlah perkuliahan kita pada hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan, masukan atau komentar, silakan di komen di kolom komentar ya Anda semuanya. Oke, baiklah kita akhiri perkuliahan hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.